Untuk hari ini yang pasti kita mau belajar banyak sekali tentang firman Tuhan. Ya, dan buat kamu semua nih Sobat Dios, buat selama 2 jam ini, kalau kamu memang ada pertanyaan ketika sharing dibagikan, ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin kamu tanyakan yang berhubungan dengan firman yang akan dibagikan, kamu bisa langsung aja chat ke nomor WA kita di 0813 8722 7274. Oke, diulang lagi ya, di 0813 8722 7274. Dan sore hari ini sebelum kita mulai acara Jalan Kehidupan malam hari ini, kita mau ini dulu deh, kenalan dulu. Bukan, mungkin buat kamu semua sudah pernah dengar beliau, karena beliau juga sudah pernah hadir di Dios Radio, sudah pernah mengisi juga di acara Jalan Kehidupan. Nah, selamat sore Ci. Sore. Apa kabar Ci hari ini Ci? Luar biasa. Tetap semangat ya Ci. Ya, hari ini kita sudah kedatangan Cilani. Isya, kalau Isya manggilnya Cilani. Ya, Cilani ini adalah seorang hamba Tuhan yang pastinya banyak firman yang akan beliau bagikan hari ini. Sesuai buat kamu yang sudah lihat flyernya, pasti kamu udah tahu bahwa kita akan membahas banyak tentang melekat ya Ci ya. Melekat kan. Ini apa ya? Sebuah kata yang apa ya, istilahnya gini, kayaknya gampang banget ngomongnya, cuman kalau disuruh mengerjakannya susah. Nah, kita mau dengerin sharing dari Cilani malam hari ini yang akan membagikan tentang melekat ini. Nah, buat kamu semua, seperti saya bilang tadi, kalau kamu ingin bertanya, kamu bisa langsung chat aja ke nomor WA kita di 0813 8722 7274. Oke, ulang lagi ya, di 0813 8722 7274. Dan sebelum kita masuk, untuk kita lebih dalam lagi, kita mau memulai. Saya juga mengingatkan kamu semua nih Sobat Dios untuk cek terus Instagram dan juga Facebook kita, untuk kamu bisa tahu banyak hal tentang Dios Radio. Karena di sana kita akan mengupload informasi seputaran Dios Radio. Nah, Instagram dan Facebook ini kita namanya alamatnya sama, nama akunnya yaitu Dios Radio VOE. Semuanya disambung menggunakan huruf kecil. Oke, saya ulang lagi ya, Dios Radio VOE. Dan buat kamu yang mungkin ingin membagikan apa yang kamu dengar malam hari ini, sharing firman yang dibawakan oleh Cilani malam hari ini. Nah, tenang aja, kita akan mengupload videonya nanti di YouTube. Nah, kamu bisa buka di YouTube Dios Radio. Ya, di YouTube Dios Radio. Nah, kamu tinggal share, like, subscribe, dan pastinya nyalakan lonceng notifikasinya biar kamu bisa mendapatkan notifikasi ketika ada video baru yang kita upload. Ya, dan buat kamu semua juga untuk mendengarkan Dios Radio ini bukan cuma lewat streaming ya di www.dios-radio.com, tapi kamu juga bisa lewat aplikasi Sobat Dios. Ya, kamu bisa download aja di Play Store yang namanya Dios Radio. Di sana kamu bisa dengan mudah mendengarkan siaran dari Dios Radio. Dan tenang aja, ketika kamu nyetel siaran Dios Radio lewat aplikasi ini, kamu gak pernah takut akan mati nih ketika kamu membuka aplikasi yang lain, karena dia akan terus menyala, kecuali kamu menyalakan aplikasi itu adalah video yang bersuara. Nah, itu udah pasti akan mati suara dari Dios Radionya. Oke? Nah, pastinya sebelum kita mulai acara malam hari ini, sharing malam hari ini, Isya mau minta Cilani untuk berdoa dulu. Ya. Mari Sobat Dios semua, kita satu hati, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk anugerah dan kemurahan-Mu sore malam hari ini. Mari terus Tuhan ajari kami Tuhan untuk kami mengenal Engkau lebih dan lebih lagi. Berikan kami Tuhan kecerdasan rohani untuk kami menangkap yang daripada-Mu. Berikan kami Tuhan hati yang menjadi seorang hamba Tuhan, punya kerendahan hati. Berikan kami telinga seorang murid, dan berikan kami roh yang gampang dididik dan diajar. Sore malam hari ini Tuhan,
Engkau akan menjelaskan. Mari Roh Kudus dampingi setiap kami. Untuk kami ini belajar mengenal Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa atas segalanya. Kami berdoa setiap ucapan perkataan apapun yang bukan berasal daripadamu. Kami mau berkata demi nama Yesus tidak bisa keluar dan terucapkan. Dan biar hanya daripadamu saja Tuhan yang keluar untuk sore malam hari ini dan membangun manusia roh kami. Amin. Terima kasih Tuhan atas segalanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, silakan Ci. Oke. Shalom Sobat Dios. Sore malam hari ini, saya bilang sore karena masih jam 6 ya, di Indonesia bagian barat ya. Kita mau sama-sama membaca firman Tuhan dari Mazmur 91. Kalau kita ini mendengarkan beberapa hamba-hamba Tuhan atau bernubuat tentang 911, seringkali saya juga tanya, iya Tuhan 911. Kalau di Amerika itu seperti nomor darurat. Saudara, untuk keperluan sesuatu yang darurat, maka mereka akan menekan 911 911. Tapi kita juga punya 911, yaitu di Mazmur 91 ayat yang pertama. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, pokoknya dalam naungan yang maha kuasa. Tapi saya tidak menyoroti ayat yang pertama. Saya ingin kita membaca dari Mazmur 91 mulai ayat yang ke-14 ya sampai ke-16. Firman Tuhan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Saudara, hari-hari ini, kalau hidup kita ini tidak melekat dengan Tuhan, kita akan sulit di kedepannya. Kita bahkan tidak tahu, yaitu dalam beberapa bulan kita akan pemilu, kita akan menentukan presiden yang baru. Perkembangan seperti apa, nantinya bagaimana, kita tidak mengerti. Dengan kondisi dunia yang sekarang, banyak hal yang membuat kita bingung. Tapi satu hal yang saya tahu, yaitu bahwa penyertaan Tuhan dalam hidup kita tidak akan pernah berakhir. Tapi untuk itu engkau perlu yang namanya melekat kepada Tuhan. Saudara, melekat itu bisa diartikan dengan percaya. Ya, nah saya pinjam dari cerita anak-anak youth di tempat kami. Ada cerita seperti ini katanya. Nih ya, bayangin ya katanya. Kita kan naik angkot katanya. Kita bahkan tidak kenal sama supir angkotnya. Tapi mengapa kita bisa percaya bahwa kita akan sampai di tempat tujuan? Kita berani naik pesawat, bahkan kita tidak kenal pilotnya. Kadang-kadang kan pilot hanya memperkenalkan diri di tengah perjalanan, tapi kita tidak tahu. Tapi kok kita bisa percaya bahwa kita akan sampai tempat tujuan? Nah, dalam hidup kekristenan ini, engkau bahkan sudah tahu Yesus, tapi seringkali kita tidak percaya dengan yang namanya Tuhan dalam hidup kita. Kadang-kadang tanpa kita sadari, kita ini mempercayai diri kita sendiri. Dengan kemampuan kita sendiri. Saudara, percayalah, saat engkau mengandalkan dirimu dan engkau tidak mengandalkan Tuhan dalam hidupmu, ujungnya adalah apa? Kecewa. Karena apa? Kita ini terbatas. Kita ini terbatas, ya toh. Kita ini banyak hal kita tidak tahu, bahkan 1-2 menit ke depan saja kita tidak tahu. Tapi kenapa kita tidak punya keberanian untuk mempercayakan hidup kita kepada Tuhan? Saudara, percaya kepada Tuhan itu butuh keberanian. Yang dikatakan iman itu butuh keberanian. Beraninya bagaimana? Contoh di Alkitab. Abraham, itu paling ekstrim sih. Yang Tuhan bilang itu bahwa rasa percayanya itu sampai dianggap Tuhan sebagai sebuah kebenaran. Kenapa gitu? Karena dia percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita ini harus melekat dengan Tuhan. Ya, saya merenungkan Tuhan, ngomong melekat dengan Tuhan itu contohnya paling gampang apa ya gitu. Lalu Tuhan bilang, kenapa kamu tidak cerita soal tempelan kulkas? Saudara, saya baru kali ini, oke Tuhan, saya akan bercerita tentang tempelan kulkas ya toh. Sebetulnya namanya melekat itu kan bisa apa saja. Stiker juga bisa kok melekat gitu. Tapi kan tergantung stiker itu jenisnya apa dan melekat di mana. Betul tidak? Ada stiker untuk outdoor, ada untuk indoor, ada stiker untuk buku anak-anak atau untuk mainan. Tapi ada juga stiker untuk menutupi kaca, macam-macam jenisnya. Tapi yang kali ini yang melekat, menurut saya contoh paling gampang itu tempelan kulkas sih. Gitu. Saya sampai bawa tempelan kulkas karena buat saya menggambarkan paling mudah. Gitu. Saudara, hal yang pertama untuk kita belajar melekat adalah engkau harus menemukan sebuah poros, sebuah core, sebuah landasan yang menurut kita kuat untuk kita bergantung seluruh hidup kita.
Atau contoh, saudara, magnet tempelan kulkas, magnet itu tidak bisa nempel di kayu. Dia harus bisa menempel di logam. Tapi juga tidak semua logam bisa ditempeli oleh magnet. Contoh, logam mulia, emas, tidak bisa tempel magnet. Engkau harus menemukan sebuah bahan di mana magnet ini bisa nempel, yaitu di besi. Nah, kita dengan Tuhan juga sama. Engkau harus punya bahan yang bisa menempel dengan Tuhan. Engkau harus punya dasar hidupmu yang bisa menempel dengan Tuhan. Dengan cara apa? Membaca firman Tuhan. Saya tidak akan pernah bosan. Kemanapun saya pergi, kemanapun saya sharing, saya akan mengingatkan semua kita. Ayo baca Alkitab. Kenapa? Itu adalah dasar, yaitu untuk hidup kita. Sebab kalau kita tidak dengan firman, kita tidak bisa. Dengan firman inilah bagaimana caranya kita mengenal Tuhan. Dengan firman inilah bagaimana caranya kita melekat kepada Tuhan. Nah, saudara, hal yang pertama, kalau kita ini melekat dengan Tuhan, yang melekat itu kan magnetnya ya, betul tidak? Ditempel magnetnya, lalu yang kelihatan kan depannya. Sebetulnya seringkali kita ini mementingkan magnetnya apa depannya. Menurut saya 99,9%. Semua orang akan cari perkenanan manusia. Mau dilihat orang, mau dihargai, mau dikagumi, ya toh? Itu sifat dasar manusia. Tetapi sebetulnya kalau kita bilang mau menempel dengan Tuhan, ini cuma gambar. Tidak akan pernah bisa menempel kalau di belakang gambar tadi ada sesuatu yang bisa ditempel. Entah itu berupa stiker atau magnet yang bisa menempel. Saudara, di firman Tuhan dikatakan di 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, ya. Tetapi Tuhan melihat hati. Saudara, penting yang di dalam. Penting tentang pengenalanmu akan Tuhan. Penting kita belajar mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi untuk kita bisa melekat, untuk kita bisa percaya. Saudara, engkau tidak bisa percaya kalau engkau tidak mengenal. Ya toh? Kalau tadi supir angkot aja saudara percaya, pilot saudara percaya, engkau harus kenali Tuhanmu. Dia yang menciptakan langit dan bumi. Masakan engkau tidak bisa memberanikan dirimu untuk mempercayakan diri kepadanya? Saudara, tidak banyak orang yang mau bisa percaya. Nah, kemudian saudara, untuk yang namanya stiker atau magnet apapun judulnya lah, yang menempel, itu biasanya polos. Tidak pernah istilahnya di kita ini, atau magnet belakangnya diukir-ukir gitu. Ada ukiran apakah atau mungkin dihias atau dicat, enggak pernah. Atau belakang stiker juga sama. Lem aja isinya dah. Atau rata. Tidak tidak ada tonjolan-tonjolan tertentu, tidak ada seperti yang sekarang saya pegang ini juga sama, semuanya flat. Tuhan mau bilang apa? Nah, percaya itu sederhana. Percaya itu tidak pernah rumit. Yang bikin rumit siapa? Kita. Atau ada banyak hal, engkau mulai berpikir, banyak pertimbangan, ini begini, itu begini. Akhirnya apa? Kita yang ragu-ragu sendiri. Tapi sekali lagi iman percaya kita itu sederhana. Nah, saudara, bagaimana? Orang bertanya, bagaimana supaya bisa percaya? Nah, saya ini tidak bisa menceritakan detail. Kalau saudara tidak mengalami, tidak bisa. Ya toh, nggak bisa. Rasa percaya kalau ditanya ke saya, percaya bagaimana? Ya percaya weh pokoknya. Saya tidak banyak mikir. Pokoknya saya percaya Tuhan akan selalu cukupkan semua yang kami perlukan. Saya percaya Dia akan menjaga saya begitu rupa. Saya percaya bahwa hidup saya apapun yang saya lakukan dan saya kerjakan, Tuhanlah yang melakukan dalam saya. Itu firman Tuhan. Jadi sekali lagi dasar dari semuanya adalah firman Tuhan. Saudara, untuk membahas yang percaya untuk kita bisa melekat dengan Tuhan, saya ingin kita membaca di Kejadian pasal yang ke-15. Ya. Kejadian pasal yang ke-15. Maaf. Mulai ayat yang saya akan bacakan, lompat langsung ke ayat yang ke-5. Di perikop ini dikatakan perjanjian Allah dengan Abram, belum jadi Abraham, ya. Janji tentang keturunannya. Nah, lalu intinya di atas adalah Abraham ditanya, Tuhan, engkau tuh tidak memberikan aku keturunan, gitu? Sehingga hambaku tuh akan menjadi ahli waris.
Tapi datanglah firman Tuhan kepadanya, orang ini tidak akan jadi ahli warismu. Dan Abraham ngomong sekali lagi, tapi engkau tidak kasih aku keturunan Tuhan. Ya hambaku ini akan jadi ahli waris. Dan kesekian kali Tuhan bilang, dia tidak akan jadi ahli waris, engkau akan punya keturunan. Nah di ayat yang kelima dikatakan, lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, maka engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat yang keenam, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saudara, saya mau tanya, ya toh, seringkali saudara itu banyak terjebak seperti saya. Waktu Tuhan tanya, Abraham keluar, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Itu sore atau malam? Banyak orang bilang malam. Tapi sebetulnya saudara, itu siang. Itu sore. Kenapa? Saudara baca di ayat yang ke-12. Ya, lompat lagi. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abraham. Jadi waktu Tuhan bilang, Abraham kamu keluar, lihat bintang di langit. Lalu Abraham bilang, percaya. Lalu di ayat 7 dikatakan, aku ini Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim, memberikan negeri milik kepadamu. Dia cerita. Lalu Abraham tanya, lalu aku tuh bagaimana sebab aku tahu bahwa aku akan memilikinya. Lalu firman Tuhan kepadanya, ambil bagiku lembu, kambing, atau domba, burung. Dan Abraham mempersiapkan persembahannya. Ya, di ayat yang ke-10 dikatakan diambil semuanya, lalu dipotong, dipersiapkan. Setelah itu ayat ke-12 baru menjelang matahari terbenam. Maafkan saya. Nah, berarti waktu Tuhan suruh Abraham ini keluar, sudah malam belum? Belum malam. Belum malam. Karena baru menjelang matahari terbenam. Berarti waktu dia lihat ke langit, ada enggak bintangnya? Nggak ada. Harusnya nggak ada karena masih terang. Nggak ada karena masih terang. Betul. Sekarang bayangkan ya, kalau kita baca benar-benar ayat yang kelima. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit. Hitunglah bintang-bintang, nih, jika engkau dapat menghitungnya. Tuhan sudah tahu belum bahwa Abraham tidak bisa ngitung? Tahu. Jika engkau dapat menghitungnya, sudah pasti tahu tidak bisa dihitung. Betul? Ya. Sudah pasti tahu tidak bisa dihitung. Kenapa? Lah tidak ada bintangnya. Dia keluar, dia lihat mungkin hanya lihat awan cerah. Tapi saudara hebatnya, dengan begitu Abraham tetap percaya. Itulah mengapa Tuhan memperhitungkan sebagai sebuah kebenaran. Nah sekarang kalau kita nih misalnya, Lani, aku akan memberkatimu berlimpah-limpah, berlipat kali ganda. Amin. Sekarang keluarlah dan lihatlah bintang di langit. Saya akan cepat-cepat keluar saudara. Kenapa? Sekarang sudah malam. Saya akan bertemu dengan bintang. Tapi begitu saya melihat keluar, ternyata tidak ada bintang. Kenapa? Karena langit bandung mendung sore hari ini. Tadi habis hujan. Tidak kelihatan bintangnya. Seringkali manusia, engkau sedang mengukur kedaulatan Tuhan dengan cara manusia kita yang terbatas. Engkau berpikir bahwa melihat bintang pasti akan malam. Tuhan tidak pernah nyuruh kita lihat bintang di malam hari. Dia suruh Abraham lihat bintang di siang hari. Tapi bukankah itu adalah cara kerja Tuhan? Saudara, kalau engkau membaca firman Tuhan, di dalam firman-Nya sedikit hal yang masuk akal, lebih banyak tidak masuk akalnya. Betul tidak? Ya. Lebih banyak tidak masuk akal. Saat Tuhan Yesus 5 roti 2 ikan bisa memberi makan ribuan orang, berjalan di atas air di perjanjian lama, yaitu bagaimana dia mengeluarkan bangsa Israel keluar dari Mesir, tiang awan tiang api setiap kali otomatis ya toh, mudah mirip lampu model sekarang tuh, ya toh, begitu gelap nyala ya toh, langsung tuh zaman itu ya toh, tiang awan tiang api. Ada mana setiap hari yang turun, kemanapun bangsa Israel pergi, mengikuti, membelah laut. Betul tidak? Semua yang Tuhan kerjakan suatu hal yang mustahil. Tapi seringkali kita mengukur Tuhan dengan apa? Semua keterbatasan manusia.
Saudara, engkau harus belajar. Itulah kenapa kita ini harus belajar untuk apa? Mengenal Tuhan. Lewat mana? Firman Tuhan. Untuk percaya, sekali lagi, butuh hal cuma apa? Sederhana, polosan aja. Cuma tinggal percaya. Mau dilanjut atau mau lagu dulu nih? Mau sharing nih. Mau sharing cerita nih aku nih. Berarti kita ini dulu ya Sobat Yos. Kayaknya kita akan dengerin lagu dulu. Karena ini masih panjang. Panjang. Sharingnya Cilan ini masih panjang. Karena ini luar biasa loh. Karena kita mau banyak belajar tentang melekat. Seperti apa melekat itu, biar dengan ini hidup kita pun jadi berubah. Ada sesuatu yang berbeda dari hidup kita dengan kita melekat sama Tuhan. Nah, makanya biar kamu semua sedikit ini dulu yuk. Yang mau minum, yang mau ke toilet boleh ya. Kamu ini dulu, kita mendengarin lagu dulu. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap di sini di Dios Radio, Voice of Inspiration. Sobat Yos, balik lagi di acara Jalan Kehidupan bareng Ibu Lani yang sudah ada di studio dengan bareng isi juga. Dan kita akan lanjut lagi sharing kita malam hari ini. Kita akan belajar lebih dalam lagi tentang melekat. Oke, lanjut Sobat Dios. Nah, saya mau mengingatkan, untuk kita bisa melekat kepada Tuhan, hal yang pertama, kita harus punya bahan yang sama yang bisa melekat dengan Tuhan. Nah, itu kita butuh. Dari mana? Taunya belajar dari firman Tuhan yang akan kita baca setiap hari supaya kita mengenali Tuhan. Yang kedua, kita bisa melekat karena kita punya iman, dan iman itu adalah sesuatu hal yang sederhana yang bisa melekat. Lem juga sederhana, magnet sederhana, pokoknya semua yang sederhana. Jadi kalau ditanya iman itu sederhana, ya sekali lagi yang memperumit adalah siapa? Kita, ya. Makanya jangan jadi ruwet, belajarlah untuk tidak ruwet, saudara. Hidup ini sudah ruwet, jangan nambahin ruwetnya. Nah, lalu kemudian Bapak Saudara, saya mau cerita sharingkan begini. Tuhan itu memberikan kami sebuah tanggung jawab, yaitu di Indonesia Timur. Biasanya tuh kami melayani di Maluku dan Papua. Nah, percayalah saudara, pelayanan ke Indonesia Timur itu bukan sesuatu hal yang murah. Yang pertama. Yang kedua, itu pelayanan penuh adventure menurut saya, ya toh. Dan percayalah, saya ini hanya ibu rumah tangga biasa, orang kota, senang ke mall, tidak senang pergi ke alam, karena menurut saya itu ada merepotkan. Tapi kan biasanya begini, kalau kita mau, kita kepengen, biasanya Tuhannya tidak mau. Tapi kalau Tuhan mau, kitanya yang tidak mau. Itu kadang-kadang seperti itu. Nah, setiap kali Tuhan berkata bahwa ayo jalan lagi ke pulau. Nah, saya selalu ngomong gini, pertama-pertama, mana ongkosnya Tuhan? Semua orang berkata, masa kan kamu tidak percaya Tuhan akan membiayai semua pelayananmu? Percaya, tapi mana Tuhan uangnya? Betul tidak saudara? Itu seperti Abraham tadi. Tuhan, engkau bilang engkau punya keturunan, tapi mana? Aku tidak punya anak. Kalau Tuhan berkata, nanti Tuhan akan berikan keturunan, mana? Tidak percaya tuh. Betul tidak saudara? Seringkali kita juga sama, kita tidak percaya. Tapi tidak percaya ini tidak boleh berkelanjutan. Kalau saudara baca, Abraham berani mempercayakan dirinya, mendadak, ya, tidak pakai berpikir ini dan itu. Saat Tuhan bilang lihat ke langit, hitunglah bintang, meskipun siang hari, dia oke aja. Nah, sama. Saat Tuhan bilang harus pergi ke Indonesia Timur, ke Maluku, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Tuhan akan mencukupkan yang kita perlukan dan butuhkan. Percaya bagaimana? Ya pokoknya percaya begitu saja. Ya. Bisanya bagaimana? Harus latihan. Saudara, engkau butuh latihan percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan itu hari demi hari. Percaya itu saudara tidak bisa serta-merta langsung begitu saja percaya. Tidak bisa. Ada sebuah proses yang harus kita lewati. Saudara, kalau engkau punya komunitas di gereja persekutuan, begitu ada orang baru, engkau akan bertanya, oh orang baru nih, dan engkau pasti apa? Tidak mungkin menceritakan macam-macam, betul tidak saudara? Wong kita tidak kenal kok. Atau tiba-tiba ada orang asing datang ke rumah kita mendadak, langsung akrab gitu, ayo masuk, memperlihatkan, oh saya punya ini, punya kan, tidak mungkin. Kenapa engkau tidak bisa percaya? Kenapa? Baru pertama kali. Percaya itu apabila kita saling mengenal. Apalagi dengan jangka waktu yang cukup lama, dan kita lihat bahwa orang yang kita mau percaya ini bisa dipercaya, baru kita percaya. Tapi dengan Tuhan harusnya kita bisa langsung percaya. Kenapa? Dia yang memberikan kita ini nafas kehidupan.
Bagaimana mungkin engkau tidak bisa percaya dengan seorang pribadi yang memberikan engkau kehidupan? Seperti tadi saya bilang, supir angkot aja saudara percaya, pilot aja saudara percaya, masakan dia memberi nafas kehidupan kepadamu kau tidak bisa percaya. Tapi percayalah saudara, sulit seperti yang dikatakan. Gampang mengucapkannya, sulit menerapkan dalam kehidupan, ya. Nah, kemudian saat Tuhan bilang suruh saya pergi ke Maluku zaman itu, tahun lalu kalau tidak salah. Saya bilang, Tuhan, ke Maluku itu tidak murah. Dan lagi kami ini harus ke pulau saudara, namanya Pulau Serua. Saya bilang ini, Tuhan, Pulau Serua itu saking kecilnya. Ya toh, saudara, kadang-kadang di peta yang saya lihat tidak ada pulaunya. Ada beberapa peta ada, tetapi ada beberapa juga saya cari kok enggak ada ya Serua di mana. Itu di daerah pokoknya dekat Kepulauan Banda situlah saudara. Pulaunya kecil banget. Kalau kita keliling pulau itu setengah jam sudah selesai kok dengan kapal. Muter set gitu langsung selesai sudah, saking kecilnya. Dan ternyata Serua ini tuh adalah gunung belerang, atau gunung belerang yang muncul ke permukaan laut dan banyak orang tinggal di sana. Nah, kemudian saat Tuhan bersuruh kami pergi, ya oke, kami pergi. Saya berdoa, Tuhan, apa yang harus kami lakukan? Tuhan bilang, kamu bawa barang, ya, kemudian bawa obat-obatan, bawa tim medis ke sana. Saudara, dari jauh-jauh hari kami berdoa, kami kirimkan barang lewat kargo laut untuk berangkat ke sana. Lalu setelah janjian, kami setting kapal karena untuk ke Pulau Serua ini tidak ada kapal pelni, tapi adanya itu kapal perintis. Ya, kapal perintis ini artinya kapal yang punya negara, kapalnya tua percayalah. Dan dia tuh keliling ke pulau-pulau kecil di daerah Maluku gitu, Maluku Utara, pokoknya dia muter ke pulau kecil-kecil gitu. Nah, hanya ada 2 kapalnya. Biasanya tuh kalau selalu satu belok ke kanan, satu belok ke kiri, ya toh. Nah, kita sudah lihat jadwal kapalnya, lalu berangkat. Sejujurnya saudara, saat berangkat saya ngomong gini sama Tuhan. Tuhan, kalau pergi dan pulang, Tuhan sudah berikan ongkosnya full, hati ini tenang saudara, betul tidak? Tapi hari itu uang yang bahkan yang kami miliki cuma punya tiket pergi saja. Kami itu sejujurnya tidak punya tiket pulang. Tapi saya ngomong, tapi saya percaya. Kenapa? Tuhan sudah melakukan begitu banyak, lebih ajaib. Mosok sih kali ini saya tidak percaya. Saya mantep, gitu. Kami berangkat. Cuma modal tiket pergi saja. Kami tidak punya tiket pulang. Singkat cerita, kami sampai ke Ambon, dari Ambon kemudian ke Seram. Enggak deng, pulangnya ke Seram. Tapi waktu berangkatnya dari Ambon naik kapal, langsung ke Serua itu kira-kira 1 hari 1 malam. Itu jadi menginap di kapal. Kapalnya jangan saudara pikirkan itu kapal seperti kapal pesiar. Jangan jauh. Gitu. Kapal tidak ada kursi, adanya seperti kasur-kasur gitu ya, yang biasa ke Indonesia Timur pasti tahu. Dan kotor banget, pakai banget. Lalu nyamuknya banyak. Nah, kami ini karena pertama kali seumur hidup saya, baru kali ini saya tuh naik kapal saudara, dan menginap di lautan. Cita-cita naik kapal pesiar, tapi apa daya belum kesampaian. Tuhan bilang ke Indonesia Timur, naiklah kapal perintis. Saya sempat tertipu di pelabuhan. Kapalnya bagus. Itu. Lalu saudara yang di sana bilang, bukan Cik, salah. Yang sebelahnya, lu kok jelek. Ke sebelahnya kapalnya lebih butut. Udah karatan, saudara naik tangga, udah kayak tangga monyet. Bayangkan badan saya sebesar ini, naik tangga monyet di darat aja susah, apalagi di laut. Nah, kemudian singkat cerita, kami berlayar. Dengan anugerah Tuhan, kami ini dapat kesempatan untuk tidur di kamar ABK, atau lumayan ada AC-nya. Saya pikir ya sudahlah ya, yang daripada di luar kepanasan, tidak ada AC, hanya mengandalkan angin laut. Tapi ini masuk kamar, ada kamar mandi di dalam, itu lumayan lah, ya kamar mandi seadanya lah, ada AC-nya lumayan. Tapi ternyata itu banyak serangganya, saudara. Saya sejujurnya tidak takut sih. Ya toh, asal jangan ketemu tikus saja, untungnya tidak ada tikus. Ya toh, begitu kami sedang ngobrol cerita, kapal mulai jalan, ya toh, masih ada sinyal. Lalu mulailah keluar serangga pertama, ya toh, kecil, lama-lama kok bervariasi, ada yang besar, ada yang kecil. Dari mulai 1 kok jadi 2, jadi banyak. Dari mulai kami pukul untuk dimatiin. Kalau saya semprot pakai baygon takut semuanya murak keluar, ya toh. Banyak tisu, sampai tisu untuk membunuh serangga, sudah pakai sepatu, pakai apa. Lama-lama capek.
Terserahlah pokoknya. Saya hanya berdoa, Tuhan tolong supaya saat saya tertidur nanti, tolong jangan izinkan mulut saya ini terbuka. Sudah itu aja. Ya terus supaya jangan sampai ada serangga masuk, saudara. Saya menikmati. Lalu sampailah esokan harinya kami di Serua. Jauh dari bayangan, kami harus turun di tengah laut karena pulaunya tidak ada pelabuhan. Dioper dengan kapal kecil yang tidak bisa sampai ke darat juga, harus nyemplung di tengah laut. Oke lah. Lalu saya pikir gini, dasar orang kota, ya toh, mestinya kan backpackeran aja tau mestinya, betul enggak? Tapi hari itu saya lupa tanya Tuhan. Saya membawa koper dengan 4 roda. Susah, saudara. Ternyata desa yang saya kunjungi ini harus naik ke bukit. Karena dia gunung belerang, jadi kami mendarat di laut di bawah, lalu naiklah jalan kaki. Puji Tuhannya ada banyak bapak-bapak yang membantu dan menolong menurunkan koper. Pokoknya salah kostum lah, salah atribut semuanya. Saya sudah diberitahu sebenarnya, ya toh, bahwa pulau ini kecil, tidak ada listrik, tidak ada air, tidak ada sinyal. Ya seperti balik ke zaman Flintstone lah. Tidak ada yang bisa dilakukan, saudara. Punya handphone, punya, berguna untuk apa? Center, ya toh, dan apa? Foto. Pertamanya semangat, foto sana kan bagus banget. Tapi hanya berlangsung beberapa hari. Nah, begitu saat kami mau pulang, barulah kami diberitahu bahwa kapal tidak jadi datang. Nah, kapal ini naik dock istilahnya, ya toh, diperbaiki. Saudara tahu, kami terdampar di Maluku hampir 3 minggu. Tanpa listrik, tanpa air, dan tanpa sinyal. Nah, makanya saudara, dalam pengenalan hidup kita akan Tuhan, ya toh, engkau mempercayakan hidup kepada Tuhan, betul. Engkau membaca firman Tuhan, engkau punya otoritas. Hati-hati kalau ngomong. Saya, saudara, dengan jenuh dengan semuanya, saya pikir capek Tuhan pelayanan. Saya cuma ngomong ini, Tuhan, hilangkanlah aku dari peredaran. Sebentar aja Tuhan, aku tak ngilang, aku tak istirahat. Saya cuma ngomong gitu, hilang beneran sudah 3 minggu. Ya toh? Saya ngomongnya kurang detail, harusnya di hotel yang enak Tuhan, di pulau yang tepat. Ya toh? Saya tidak ngomong karena emosi, saya bilang Tuhan hilangkan aku dari peredaran. Dan hilang dari peredaran, orang tidak bisa cari saya tidak bisa menghubungi orang luar. Air yang kami punya hanya bergantung apa? Air hujan. Di Bandung kalau hujan ada yang bocor, saya ngomel-ngomel. Di sana begitu hujan, puji Tuhan hujan. Saya kumpulkan semua wadah yang ada. Ayo nampung air hujan. Saudara tahu, saya ingat-ingat saya sampai heran. Setelah hujan reda, maka kami akan jongkok bersama-sama. Ngapain? Mungutin daun dari air hujan tadi, memisahkan air yang bersih dengan air yang kotor. Dari ada tanahnya, ada apanya, supaya bisa buat kami makan, kami minum. Karena air memang banyak, tapi air laut. Saudara, karena itu gunung belerang, maka air lautnya itu panas, saudara. Hebat toh? Tapi kan tetap asin. Jadi buat mandi, tapi kan orang kita bilang cepel gitu, tidak bisa bersih, gitu. Singkat cerita, 3 minggu terdampar di sana. Lalu saya berdoa, Tuhan, kapan kami ini pulang? Lalu Tuhan mengingatkan, kamu pulang, kamu punya uang. Enggak punya uang saya. Kami kira-kira ada sekitar berapa orang waktu itu ya? 5 atau 6 orang gitu kan. Lumayan, saudara. Lalu saya bilang, enggak punya Tuhan. Lalu terus kamu mau apa? Akhirnya saya berkata, aku tak percaya. Aku percaya engkau pasti akan membuat saya balik lagi ke Bandung. Aku percaya engkau akan sediakan yang kami perlukan. Caranya bagaimana entah. Tapi di tengah percaya itu, saudara, ada sebuah masa yang saya lewati, di mana saya tidak boleh memutuskan harapan saya kepada Tuhan. Nah, itu bedanya. Engkau percaya, engkau harus punya pengharapan. Firman Tuhan berkata, pengharapan itu seperti sauh yang sangat kuat untuk kita melekat kepada Tuhan. Engkau akan dijaga Tuhan begitu rupa. Engkau tidak bisa pergi jauh-jauh dari Tuhan, karena ada sesuatu yang mengikat kita dengan Dia. Yaitu apa? Pengharapan kita. Saudara tahu setiap hari ngapain, saudara? Gak ngapa-ngapain, percayalah. Kami hanya menunggu hujan ya, supaya kami bisa mandi, supaya kami bisa makan dan minum. Tapi namanya 9 hari, bahan makanan yang kami bawa makin lama makin habis. Air pun berkurang. Kami ini menampung air kayak di tandon-tandon besar juga berkurang. Saya berdoa, Tuhan, air sudah mau habis. Lalu bagaimana? Harus apa? Harus bagaimana? Mau nyuci baju juga kudu ngirit, saudara. Mencuci baju di air laut sama juga bohong kan, cepel tadi. Harus dibilas dengan air bersih. Saya tuh sampai baju tuh muter.
saya memilih kaos yang paling tipis. Semuanya yang tipis supaya nyucinya tidak terlalu berat, gitu. Nah, kemudian hari berganti, saudara, tanpa disadari, hampir 3 minggu kami terdampar di Pulau Serua, gitu, menunggu kapal datang. Tapi saya men-set diri saya selalu berkata, Tuhan selalu menentukan waktu yang terbaik. Dari sela-sela itu di sana saya cuma baca firman Tuhan, yaitu ada gereja di sana, kami kebaktian, sharing firman, yaitu sisanya masak dengan yang ada, dari mulai ayam ujungnya sampai singkong, yaitu dari pertama kali makan ikan dari happy sampai enak, yaitu makan ikan, karena makan ikan tuh gampang banget saudara carinya. Orang sana hebat banget lah pokoknya, cuma tinggal pakai tombak, begitu ada ikan dilempar tombaknya, diangkat langsung dapat ikan. Wah, luar biasa pokoknya. Atau udah kayak nonton film Diri Manusia Ikan tuh, atau Aquaman, itu gampang gitu loh. Dari mulai semangat makan ikan sampai ada ikan lagi. Dan ujungnya karbohidratnya cuma tinggal apa? Singkong. Sayurnya apa? Daun singkong. Tapi enggak apa-apa. Buat saya tidak masalah. Tapi kan menanti-nantikan pertolongan Tuhan dan mempercayakan diri kepada Tuhan, itu tidak gampang. Singkat cerita, datang kapal jam 1 malam. Kami ini disuruh tidur, dibangunkan. Ayo bangun, kapal datang. Lalu kami naik kapal. Perjuangan saudara ya. Karena pas dapat itu di buritan di paling bawah, memang ada AC. Tapi kami ini bareng dengan orang-orang yang dari Pulau Serua tadi. Mereka terbiasa panas. Jadi AC dimatikan. Rebutan oksigen lah kita. Gitu. Tapi saya pikir sudahlah. Yang penting bisa balik, atau bisa pulang. Tapi kan satu lagi masalahnya, saya tidak punya uang untuk beli tiket. Hari itu saya tetap berdoa, aku cuma mau percaya Tuhan, aku akan nikmati perjalanan. Tenang enggak saudara? Ya sejujurnya tidak tenang, gitu. Kalau dibilang, oh tenanglah jiwaku, sudahlah, bohong itu, gitu. Saya khawatir enggak? Khawatir. Saya tetap khawatir. Tapi saya berusaha ngomongin diri saya sendiri, Lani, tidak boleh khawatir. Pertolongan Tuhan sempurna, tepat pada waktunya. Saya harus apa? Menyadarkan diri saya dan memberanikan diri, mempercayakan diri kepada Tuhan. Dan yang ajaibnya adalah Bapak Ibu Saudara, begitu kami mendekati Pulau Seram, di mana kapal akan bersandar, begitu menerima sinyal, ting, hal pertama yang saya baca adalah apa? Foto. Foto apa? Foto transferan. Begitu saya lihat foto transferan, puji Tuhan. Saya langsung bisa telepon, tiket, dah. Transferan tadi pas untuk membayar semua tiket kami pulang. Nah, perjalanan percaya tidak selalu mudah. Melekat kepada Tuhan juga tidak mudah. Seringkali kita lihat, kita mendengar di sekeliling kita seperti suatu hal itu semua yang mustahil. Tapi ya memang wayahnya harus mustahil. Karena di firman Tuhan tidak pernah, hampir tidak ada, yaitu pekerjaan atau pelayanan Tuhan yang normal. Semuanya tidak normal. Dari awal. Betul enggak? Ya. Kita baca dari Kejadian sampai Wahyu, banyak yang tidak normal, tidak biasa. Jadi kalau engkau mengalami sesuatu hal yang mustahil, mengucap syukurlah. Berarti engkau sudah ada di track yang benar. Dan jangan batasi pertolongan Tuhan dengan cara manusia kita. Dia Tuhan pencipta langit dan bumi, dia bisa melakukan apa saja. Saudara, saat kita rasanya iman kita lemah, dia bisa berbicara lewat apa saja. Saya tuh sering kali Tuhan ngomong lewat apa? Lewat bak belakangnya truk itu loh saudara. Ya toh, saat saya bingung, saya harus bagaimana? Tiba-tiba ada tulisan, ya toh, gelinding wae. Loh, kok quotes-nya sama nih gitu kan. Sama diajarin sama pemimpin saya gitu. Kalau kok sama. Lalu tiba-tiba saat semuanya rasanya kok enggak kuat Tuhan. Ada banyak hal yang harus diperjuangkan. Setiap kali kami harus beriman untuk semua kebutuhan. Itu rasanya enggak kuat. Tiba-tiba ting, gitu, keluar notification. Dari apa? Shopee. Tulisannya apa? Yang kuat ya kak. Kan? Langsung dia bisa bicara lewat apa saja saudara. Jadi jangan batasi Tuhan. Mungkin dia bisa bicara lewat lagu, ya toh, bisa bicara lewat film atau drama mungkin yang kau sedang tonton. Setiap kali apapun. Kalau saya nonton bioskop, saya ngomong gini, Tuhan berbicara kepadaku lewat film yang aku tonton. Buat dia berbicara kepada kita setiap saat, setiap waktu, lewat apa saja Bapak Ibu Saudara. Engkau butuh mengenal Tuhan sedetail itu. Nah, kalau engkau sudah latihan untuk percaya, itu nanti akan menentukan seberapa percaya dan iman serta kemampuanmu melekat kepada Tuhan. Nah, saya mau balik lagi dengan contoh
magnet kulkas ini, atau saudara kalau perhatikan yang di rumah ya, kalau misalnya ada tempelan kulkas, magnet itu bisa ada macam-macam. Ada yang bentuknya kotak, ya. Seringkali yang banyak beredar itu bentuknya bulat. Ada yang besar, ada yang kecil. Nah, saudara coba perhatikan. Kalau gambar yang dia tahan itu ringan, maka magnetnya kecil. Nah, tapi kan seringkali ada tempelan kulkas yang seperti dari semen putih itu loh. Itu berat. Nah, biasanya tempelan kulkasnya itu bulat, ya toh, tapi besar. Nah, sebetulnya itu sesuai dengan apa yang Tuhan cerita. Mau seberat apa bebanmu, ya toh, sebesar itulah magnet yang harus menempel kepada Tuhan. Tapi seringkali kalau di pasaran, ya toh, yang di depan ini berat, belakangnya kecil. Ujungnya akhirnya kalau kita tempel di kulkas melorot atau jatuh karena tidak kuat menahan beban. Nah, kalau cara melekat dan percayamu kepada Tuhan sekecil magnet yang bulat tadi dan beban hidupmu terlalu berat, percayalah engkau akan lepas dari melekat kepada Tuhan. Jatuh pasti. Dan lebih anehnya lagi, engkau marah, engkau pahit, engkau komplain. Saudara, itu bukan salah Tuhan. Salahmu karena engkau tidak memperbesar iman percayamu kepada Tuhan. Kalau engkau mengerti bahwa beban hidupmu, masalahmu besar, maka perbesarlah pengenalan dan imanmu kepada Tuhan. Nah, biasanya kalau yang ringan akan kecil cukup. Tapi kalau kapasitasmu besar, engkau tidak bisa menggantungkan kepada Tuhan dengan iman yang kecil. Saudara, firman Tuhan berkata, iman sebiji sesawi bisa memindahkan gunung. Sebiji sesawi. Kalau kata orang Jawa itu cilik, bukan cuili, gitu, kecil. Gitu. Tapi sekali lagi itu bisa memindahkan gunung. Hala kita memindahkan apa hari ini? Berarti sekecil itu saja kita tidak punya, betul tidak? Engkau harus belajar. Tidak ada di dunia ini yang instan, Bapak Ibu Saudara. Semuanya ada proses yang harus kita lewati. Tidak bisa asal sebegitu saja. Bisa kalau Tuhan turut campur di dalamnya. Tapi kalau jalan normal, engkau harus belajar mempercayakan kepada Tuhan. Nah, di Ibrani 11 pasal yang pertama. Ibrani pasal 11 ayat yang pertama, terbalik ya. Ini ayat terkenal. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini relevan tuh. Sama yang dilihat Abraham tadi di Kejadian 15. Ya toh? Dasar dari apa yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Abraham juga sama. Melihat langit di siang hari, suruh ngitung bintang. Dan firman Tuhan, jika engkau dapat menghitung, ya pasti tidak bisa ngitung lah. Tidak ada bintangnya. Tapi sekali lagi percaya, yang dimiliki Abraham sederhana. Dia hanya ikut Tuhan memerintahkan dia kemana, jalan aja. Karena tidak ada cara yang lain. Sekali lagi yang sering kali membuat kita ini jatuh, membuat iman kita ini rontok. Karena engkau banyak mendengar dari kiri dan kanan. Telingamu tidak fokus mendengar apa kata Tuhan. Seringkali kita ini memilih mendengar apa kata orang. Kenapa? Engkau sedang memperindah tampilan depan. Engkau tidak mempertimbangkan belakang yang melekat. Saya harap contoh saya ini cukup dimengerti sih, ya. Karena saya sampai gini, Tuhan, berikanlah bahasa yang sederhana. Berikan perumpamaan sederhana supaya kami ini mengerti. Sejujurnya saudara, kalau kita ngomong soal melekat kepada Tuhan, tidak bisa dijabarkan dengan kata-kata. Atau dipraktekkan, percayalah setiap orang akan punya praktek yang berbeda. Tapi saya mendorong Bapak Ibu Saudara, semua pendengar Sobat Dios juga katanya, engkau harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Engkau harus belajar berjalan dengan Tuhan. Dan berani membuktikan bahwa Tuhan kita Tuhan yang hidup. Jangan cuma dengar kata orang. Bapak Ibu Saudara, engkau mendengarkan cerita sharing firman, lucu, engkau ketawa, sedih, engkau ikut menangis. Tapi saudara, itu seperti nonton televisi. Habis itu apa? Sudah. Tapi engkau harus ngalami. Apakah benar Tuhan yang diceritakan oleh hamba-hamba Tuhan yang saya ceritakan?
adalah Tuhan yang sama, Tuhan yang hidup, yang bisa berbicara, Tuhan yang sudah mati dan bangkit kembali. Buktikan bahwa Dia Allah yang hidup. Kadang-kadang Tuhan memberikan kesempatan untuk kita belajar melekat kepadanya, punya iman dan berharap. Lewat apa? Lewat semua persoalan yang kau alami. Tapi firman-Nya juga menjamin bahwa persoalan yang kau alami tidak akan melebihi kekuatanmu. Dia sudah ukur kekuatan kita. Bagian kita cuma percaya. Seringkali saya mendengar gini. Kalau kita sedang mengalami kemalangan, atau sesuatu yang tidak enak atau mencelakakan, disyukuri. Saya pernah waktu itu di Waingapu, Bapak Ibu Saudara, kami pelayanan, saya bersama dengan Pak Yusak ke sana. Kami hanya berdua dari Bandung. Bertemu dengan tim dari Surabaya, dari Semarang, atau bertemu di Bali, dan kami sama-sama ke Waingapu. Hari itu semuanya oke, tidak ada yang salah. Kami sudah mau pulang, Saya berdua dengan Pak Yusak Cipto, almarhum. Kami mau pulang, koper sudah di bawah. Saya itu cuma mau ke atas, ambil kresek, untuk tempat barang di bawah. Begitu saya turun, saya ini cuma tiba-tiba seperti set gitu hilang. Ternyata saya ini melangkah melewati tangga 1. Jadi saya jatuh, Bapak Ibu Saudara. Saya jatuh, kaki kanan saya itu telapaknya tuh seperti 90 derajat tuh. Saya kembaliin, saya paksa. Balik, bunyi, peletuk gitu. Bisa kembali, tapi yang kiri itu enggak bisa. Nah, singkat cerita ternyata kaki saya kiri ini patah. Hari itu saya cuma diam. Menurut saya itu hari tersedih buat saya ya. Sepanjang hidup saya itu hari paling sedih pokoknya. Kenapa? Tidak masalah karena begitu kaki saya patah, kan hanya dibebat sama perban. Waktu itu saya ngomong sama Pak Yusak, enggak apa-apa, nanti sampai di Bandung Lani pijet. Pak Yusak cuma diam aja. Dia cuma garuk-garuk sudah diam. Nah, menurut saya tidak ada yang kebetulan sih saudara. Nah, ketua panitia saat kami KKR di sana itu adalah ketua ketua kamar bedah kalau tidak salah. Jadilah dimintakan yang namanya perban atau apa diikat kaki saya. Tapi kan saya tidak bisa jalan, pakai krek belum pernah. Itu pertama kali. Dari Waingapu ke Denpasar lumayan, karena pesawat kecil trap tangga hanya 2-3. Turun. Tapi kan di Denpasar kami berpisah dan saya waktu itu ditanya juga oleh Pak Petrus Agung almarhum, kamu pulang jam berapa? Masih nanti sore Pak. Waduh enggak bisa, hangusin tiketmu, beli tiket baru. Dia bilang gitu kan, kamu harus pulang ke Bandung siang ini juga, tidak boleh kelamaan. Tapi kan cuma berdua saudara. Waktu di Waingapu ada banyak saudara saya yang bisa menuntun. Lah cuma berdua, bayangkan Pak Yusak yang sudah tua itu, haruskah dia menuntun saya? Ya ini kan siapa nuntun siapa sih tidak jelas ya toh. Saya masih ingat, harusnya saya yang membawakan tasnya. Hari itu dia kalungkan tas pendeknya di leher. Saya tidak tahu ada apa dengan maskapai penerbangan saya pilih. Tapi hari itu beliaulah yang mendorong kursi roda saya di bandara. Sedihnya ya toh. Saat makan siang biasanya saya akan carikan makan. Dia sampai ngomong begini, kita makan seadanya ya yang kita lewat. Saudara, yang kami lewat itu cuma sekedar nasi jinggo. Saya sampai hari ini masih ingat menunya. Nasi putih, telur dadar dengan kacang dan teri. Yang tidak bisa beliau makan karena keras. Hanya bisa makan nasi dengan telur. Satu doa saya, Tuhan tolong supaya saya jangan ke kamar mandi. Saya tidak bisa membayangkan tiba-tiba saya perlu ke kamar mandi, lalu bagaimana? Ya toh, petugas bandara saya tidak mengerti kenapa hari itu di Denpasar tidak ada petugas bandara juga yang mengantar. Singkat cerita, saudara, kami naik satu maskapai, ternyata itu pesawat besar dan tangganya banyak banget. Saya berjuang untuk naik ke pesawat, selalu Pak Yusak nanya, loro no, sakit gitu. Enggak Pak, kalau enggak bergerak enggak sakit. Lalu satu perkataan yang saya ingat sampai hari ini, ngucap syukur ya, jangan marah. Karena setiap kemalangan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu, akan ada berkat khusus yang akan menyertaimu. Saudara, itu yang selalu saya ingat apabila saya merasa bahwa ada kesesakan, ada sesuatu dalam hidup yang urgensi, yang saya bahkan mungkin tidak punya jalan keluar. Saya cuma ngomong, Tuhan, aku tetap mau percaya. Apapun yang kau izinkan terjadi dalam hidupku, engkau pasti punya rencana, meskipun aku tidak tahu. Tapi aku akan menjalani. Saudara tahu? Begitu sampai di Bandung,
Lalu kan turun dengan tangga yang susah, saya dibantu oleh banyak pramugari dan pramugara petugas bandara ya toh. Kan badan saya kan agak mungil ya. Lumayan besar, ya toh. Lalu saya bilang, nanti sama papi biar dipijit aja ya toh. Enggak usah. Kamu langsung ke rumah sakit. Kenapa? Pak Yusuf sudah tahu kaki saya patah. Nah, saudara tahu begitu patah sampai di rumah sakit tidak bisa diapa-apain. Karena apa? Bengkak. Ya, bengkak tidak bisa dioperasi. Akhirnya digips, seminggu kemudian baru dioperasi. Nah, ada permasalahan. Saudara, operasi itu butuh duit. Ya. Saya tidak punya asuransi. Asuransi kerajaan surga punyanya. Nah, kalau mau kelas berapa? Saya sampai bilang, saya minta kelas yang paling rendah aja, kelas 3. Tidak ada Bu, penuh. Ya sudah, nanti tunggu kosong. Kata dokternya tidak bisa Bu, harus operasi sekarang. Tidak bisa ditunda. Nanti tambah remuk istilahnya. Oke. Adanya apa? Kelas utama. Saudara, seandainya hari itu saya ngomong sama Pak Yusuf almarhum, Pak, minta uang buat operasi. Dikasih tidak? Dikasih pasti. Tapi bahkan hari itu saya cuma diam. Saya tidak berani ngomong. Saya ngomong, Tuhan, aku tidak punya uang. Saya harus bagaimana? Saya cuma diam. Tidak ada kelas yang rendah. Ya toh, zaman itu belum pakai BPJS. Lalu sampai saya berdoa, piye carane? Tapi saudara tahu, Tuhan kita itu adalah sekali lagi bukan Tuhan yang mendatangkan pertolongannya terlambat, enggak. Tepat pada waktu saya harus membayar. Tiba-tiba ada seorang yang memberkati, nih buat kamu operasi kaki, pasang pen. Saudara tahu uang yang dikasih pas buat bayar obat, ongkos operasi, sampai kamar. Dah saudara, berkat Tuhan cuma lewat. Ya toh? Tapi kan yang penting bayar, saya enggak utang. Gitu. Dibayar setelah operasi. Tapi begitu juga setahun kemudian, pen harus dibuka sama. Saya cuma diam, saya cuma berdiam, saya lapor Tuhan, ini pen harus diambil. Sekali lagi saya ini kurang pintar Bapak Ibu Saudara, tidak belajar dari pengalaman yang dulu. Saya tetap mencari kelas yang paling murah. Saya berharap akan ada. Lalu tiba-tiba ada seorang anak mengingatkan saya, Cik, Tuhan itu memberikan kamu fasilitas yang terbaik. Ya toh, fasilitas raja-raja. Kenapa kok kamu selalu cari fasilitas gembel? Iya juga ya. Lalu saya bilang, wes Tuhan, aku tak tanya engkau. Aku harus ngambil kelas yang mana? Nah beda saudara ya. Waktu di awal, ya toh, karena ketakutan, saya tidak tanya Tuhan. Tapi kali ini saya bertobat, saya tanya, saya harus kemana? Lalu saya pergi ke rumah sakit. Yes, pokoknya Tuhan tentukan tempatnya di mana. Yang available ada yang mana. Nah ternyata sama saudara. Tidak ada kelas 3. Kelas 2, kelas 1 juga tidak ada. Gitu. Adanya apa? Kelas utama. Tapi hari ini kali itu saya ngomong, mantap Tuhan, engkau sudah tetapkan, engkau akan cukupkan yang kuperlukan dan kubutuhkan. Dan betul. Pokoknya saudara, ikut Tuhan itu pas. Pas butuh, pas ada. Hari itu pas mau bayar, mendadak ada. Sama kejadiannya. Ada orang memberikan berkat, ini buat kamu untuk melepas pen. Saudara, waktu saya pasang pen, zaman itu hampir 40 juta. Melepas pen, zaman itu setahun kemudian 30 juta. Kaki mahal saudara. Itu kaki mahal ini. Itu. Tapi percaya. Saudara, perjalanan percaya kepada Tuhan bukan cuma sampai di sana. Itu. Di saat kaki saya ada pen, mendadak Tuhan bilang, kamu pergi. Atau pelayanan naik ke Bukit Raya. Saudara, kaki dengan ada pen, berjalan di jalan yang rata saya sulit. Saya harus pakai safety. Supaya pergelangan kaki tidak bergeser. Sekarang bayangkan ini harus mendaki gunung. Saya sampai mikir, apa saya bisa? Tapi saya diam. Saya cuma mau percaya. Saya berkata, Tuhan, aku akan lihat bagaimana cara engkau menolong aku kali ini. Dan saudara ajaib, harusnya saya berjalan 12 jam. Harusnya. Dengan kemurahan Tuhan, saya bisa berjalan cuma 4 jam. Dengan apa? Dengan berlumpur, nyebrang sungai. Bukan nyebrang tok, berenang saudara. Ya toh. Sekali lagi tidur di hutan. Tidak ada kamar mandi. Kadang saya juga berpikir, kenapa ya Tuhan, kalau tugasnya untuk saya selalu medannya seperti ini, kok tidak pernah dikasih medannya sedikit nyaman. Tapi itulah jalan untuk saya bisa mempercayakan diri kepada Tuhan. Dan buktinya sampai hari ini saya baik-baik saja. Kami baik-baik saja. Penyertaan Tuhan sempurna.
Bapak Ibu Saudara, karena apa? Kami membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang hidup. Yes. Nah, kali ini buktikanlah bahwa Dia adalah Allah yang hidup. Nah, lalu pertanyaan kita. Seringkali kok kita berdoa kepada Tuhan, yang kedua, kenapa kok setiap kali bukan kita tidak percaya, Ci? Tapi seringkali kalau kita berdoa, kita minta kepada Tuhan, jawaban Tuhan itu selalu lama. Seolah-olah Tuhan tidak mendengar doa kita. Saudara, Tuhan itu selalu mendengar doa kita. Hanya kadang-kadang kita tidak tahu caranya. Atau bagaimana supaya Tuhan menjawab doa kita. Ya, di ayat firman Tuhan, saya masih mau ajak kita membaca di Kejadian 15 yang tadi. Ya, tentang perjanjian Allah dengan Abraham, janji tentang keturunannya. Nah, saudara, dikatakan ayat 5 itu kan dibilang, lihat ke langit. Nah, kemudian ayat yang ke-6 Tuhan bilang bahwa percayanya Abraham itu, dan Tuhan itu memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Nah, ayat yang ke-7, ya. Ayat yang ke-7, sekali lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kata Abraham, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Nah, seperti kita saudara, betul tidak? Kalau Tuhan bilang Dia memberikan firman, ada sebuah nubuatan, maka pertanyaan kita, lalu piye carane supaya aku ini bisa mengerti, aku bisa memiliki? Nah, ayat yang ke-9, firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati. Saudara, dikatakan, lalu bagaimana Tuhan di ayat ke-8? Dari mana aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Saudara, kalau engkau baca di perikop ini dari mulai ayat yang pertama, ya kalau kita baca nih, selalu diawali kemudian datanglah firman Tuhan. Ya. Terus dikatakan ayat ke-4, tapi datanglah firman Tuhan. Kemudian di ayat yang ke-7 lagi firman Tuhan. Betul tidak? Ayat yang ke-8 firman Tuhan kepadanya. Saudara, itu sampai akhir. Ayat yang ke-13 firman Tuhan. Ayat lalu dikatakan selanjutnya semuanya, yaitu firman Tuhan. Jadi kalau engkau memperhadapkan semua permasalahanmu kepada Tuhan, engkau harus menunggu Tuhan berfirman. Engkau harus menunggu Tuhan berfirman. Lalu pertanyaannya, lalu bagaimana Ci kalau Tuhan tidak berfirman? Percayalah saudara, Tuhan berfirman. Kitalah yang tidak bisa menangkap saat Tuhan berfirman. Kenapa? Engkau tidak terbiasa berkomunikasi dengannya. Engkau tidak terbiasa mengerti bahasanya. Engkau tidak terbiasa percaya dan berjalan dengan Tuhan. Untuk itu saya menghimbau, yaitu ayo belajar. Engkau harus membiasakan mendengarkan Tuhan berfirman. Tuhan kita itu Tuhan yang hidup. Dan setiap janji Tuhan digenapi. Kenapa? Apabila ada firman Tuhan. Nah saudara, perjanjian Tuhan dalam hidupmu itu apa? Firman Tuhan. Itulah mengapa engkau harus membaca firman Tuhan. Karena dari sana terkandung semua janji yang Dia berikan atas hidup kita. Dikatakan di sini dari perikop ini saja, firman Tuhan, selalu firman Tuhan. Tapi sekali lagi dikatakan, lalu bagaimana supaya aku ini bisa menerima janjimu itu? Nah, saudara, Tuhan tidak jawab loh. Dikatakan, malah dari mana aku tahu? Nah, di sini ayat selanjutnya dikatakan, ayat 9, firman Tuhan. Itu lagi awal firman Tuhan. Ambillah apa bagiku seekor lembu. Saudara, saat Abraham bertanya, Tuhan, aku ini bagaimana supaya aku bisa menikmati semua perjanjianmu? Bagaimana aku bisa memilikinya? Tuhan tidak berfirman dan menceritakan. Tapi Tuhan nyuruh apa? Menyuruh Abraham untuk apa? Memberikan korban. Beda ya saudara ya. Abraham minta pernyataan Tuhan. Tuhan bahkan belum memberikan
rencananya seperti apa, Tuhan ngomong apa enggak, tapi dia berfirman untuk apa? Abraham mempersiapkan korban. Nah, inti ceritanya korban yang seperti apa? Nah, itu lagi tanya Tuhan. Karena Tuhan itu punya cara yang spesifik, Bapak Ibu Saudara, ya. Di Kejadian 15 ini dikatakan bahwa untuk Abraham ini bisa mendengar rencana Tuhan ke depannya. Tuhan itu mintanya apa? Di sini dikatakan lembu harus betina umur 3 tahun, gitu. Terus kemudian kambing harus betina umur 3 tahun. Lalu domba kok jantan, gitu. Umurnya 3 tahun. Kenapa umur setahun? Kan lebih enak atau batibul, gitu. Tapi tidak mau 3 tahun mintanya. Gitu. Lalu seekor burung tekukur, seekor burung merpati, gitu. Lalu apa? Diambilnya semuanya itu bagi Tuhan dan dikatakan dipotong 2. Nah, biasanya saudara, kalau engkau membaca apalagi imam ya soal korban, itu akan ada banyak aturannya. Dalam aturan itu dikatakan bahwa ada yang diambil darahnya lah, pahanya buat siapa. Jadi tidak dipotong 2. Betul enggak? Ya. Tapi untuk kali ini Tuhan mintanya dipotong 2. Itu spesifik banget. Lalu apa? Dibiarkan. Saat Abraham mau tahu tentang janji Tuhan, Tuhan berfirman, sediakanlah korban. Tapi saat itu masih siang. Nah, sebetulnya Abraham ini sedang mempersiapkan apa? Korban petang. Dikatakan dipotong 2, lalu apakah langsung diberi api? Tidak. Ya, tidak diberi api. Logikanya begitu kita mempersembahkan, engkau harus langsung dibakar. Atau tidak boleh ditunda. Tapi kali ini dikatakan tidak dibakar. Ya toh, semuanya ditaruh. Nah, ayat 12, menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abraham dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Saudara, ini menantikan janji Tuhan. Dia mempercayakan diri, tapi proses yang dia alami adalah dia harus meletakkan korban sampai ketiduran dan mengalami apa? Gelap gulita yang mengerikan. Menantikan janji Tuhan tidak semudah yang kita bayangkan. Kita harus masuk ke dalam next level kedewasaan rohani untuk kau bisa mengerti Tuhan itu punya protokoler. Tuhan itu punya cara spesifik, tidak asalan. Dikatakan setelah itu lalu gelap gulita mengerikan. Dan anehnya setelah gelap gulita di ayat ke-13 baru apa? Firman Tuhan lagi datang. Ya, barulah Tuhan ini memberitahukan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunanmu yang keempat akan kembali. Sebentar. Tetapi keturunanmu yang keempat akan kembali ke sini. Sebab sebelum itu kedurjanan orang Amori itu belum genap. Ya, 17. Atau baru ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging. Sampai sini dulu. Nah, saudara, kalau kita bilang Tuhan, janjimu apa? Kami harus bagaimana? Ya, engkau menantikan Tuhan, tapi Tuhan berkata dengan Abraham, engkau mempersembahkan. Saudara, kalau kita berdasarkan kebiasaan, engkau tidak pernah bertanya kepada Tuhan, kita selalu melakukan prosedur yang salah. Biasanya memang begitu mempersembahkan korban akan ada api. Tapi kalau kita baca, api keluar belakangan. Korban ada, lalu gelap gulita, baru Tuhan berfirman. Setelah Tuhan selesai berfirman, baru dibakar tuh korbannya. Nah, lalu dikatakan lagi, ya. Ayat yang ke-18 ini penting. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham serta apa sekali lagi? Berfirman. Atau, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu.
Sungai Efrat, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus. Saudara, kalau kita baca, ini hanya contoh saat Tuhan menginginkan Abraham meletakkan korban dengan spesifik. Lembu, kambing, domba, atau burung. Tapi kalau kita bandingkan, contoh yang lain aja untuk perbandingan, ya. Di 1 Raja-Raja 14 ayat yang ketiga. Ini tentang Yerobeam waktu dia mencari kehendak Tuhan dan bertanya. Ya, dikatakan di 1 Raja-Raja 14 ayat yang ketiga. Baca dari 12b aja. Bukankah di sana tinggal Nabi Ahia? Dialah yang telah mengatakan tentang aku bahwa aku akan menjadi raja atas bangsa ini. Ayat yang ke-13. Ayat yang ketiga. Bawalah apa? 10 roti, kue kismis, dan sebuli-buli air madu, dan pergilah kepadanya. Dia akan memberitahukan kepadamu apa yang terjadi dengan anak ini. Saudara, beda. Saat Abraham bertanya dengan Tuhan, lalu harus bagaimana? Tuhan menyuruh Abraham mempersembahkan korban petang. Tapi saat Yerobeam ini bertanya tentang anaknya, Tuhan juga memerintahkan yang sama, tapi bukan dengan binatang. Tapi persembahan yang dia harus ambil adalah 10 roti, kue kismis, dan buli-buli air madu. Itulah mengapa engkau harus tanya Tuhan. Ya toh, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Kami ini harus bagaimana? Karena Tuhan itu selalu membawa atau memberikan spesifik dalam setiap kita, belum tentu semua sama. Oke, Sobat Yos, kita akan balik lagi untuk lebih dalam lagi belajar tentang melekat. Ini bukan satu hal yang gampang ya Sobat Yos, apalagi ketika kita menaruh percaya kita sama Tuhan. Dan kadang banyak hal yang membuat kita tidak bisa tidak melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan luar biasa dalam hidup kita. Bagaimana kita harus menaruh rasa percaya kita sama Tuhan. Kita sudah mendengar sharing yang luar biasa banget, dan kita masih akan terus belajar banyak tentang melekat. Ya, itu seperti yang tadi juga sudah dikatakan oleh Ibu Lani bahwa Cilani bilang bahwa gampang diomongin, tapi ketika dilakukan itu susah. Perlu banyak orang yang menganggap bahwa itu ini tenang aja, gampang, tinggal ngikutin arus. Kadang enak ngomongnya, tapi ketika dilakukan, ngalamin sendiri, betul, berbeda dengan ininya, ya Ci ya? Iya, banget. Nah, oke, buat kamu semua nih Sobat Yos, yuk kita akan lanjutin lagi sharing kita malam hari ini. Ya Sobat Dios, sekali lagi saya akan review yang panjang lebar tadi, yaitu dengan intinya. Yang pertama, engkau bisa melekat dengan Tuhan saat kita ini punya bahan yang memang bisa melekat dengan Tuhan. Nah, bahannya apa? Yaitu firman Tuhan. Ya, yang kedua, iman percaya kita ini sederhana, polos saja. Ya, atau tidak macam-macam, tetapi hanya sederhana. Dan seberapa besar kita bisa melekat kepada Tuhan, seberapa besar itulah imanmu kepada Tuhan. Makin besar hal yang makin besar kapasitas yang kita punya, maka harusnya akan begitu banyak, makin besar cara kita melekat dengan Tuhan. Ya, nah, dan percaya atau melekat dengan Tuhan ini tidak bisa kita ini belajar sakdet saknyet, lain tuh, tidak bisa. Tapi ada sebuah proses yang harus kita jalani supaya kita ini percaya kepada Tuhan. Ya, itu saja. Ya, oke, buat kamu nih Sobat Dios, itu dia inti dari apa yang di-sharingkan malam hari ini. Ada proses yang harus kita lakukan, yang harus kita jalani, pastinya bersama dengan Tuhan. Karena hanya dengan kekuatan yang dari Tuhan kita bisa melalui semuanya. Amin. Kalau mengandalkan diri sendiri, percayalah, bonyok saudara. Nggak akan bisa. Mungkin kita akan berhenti di tengah jalan. Yang ada kita cuma gini, Tuhan, saya kibarkan bendera putih aja deh. Kalau mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, proses yang kita lakukan itu akan membuat kita menjadi mengerti, memahami apa yang sebenarnya Tuhan mau. Gimana caranya? Latihan ya berarti ya? Betul, latihan. Nggak gampang memang ya Ci ya? Nggak gampang. Ngomongnya gampang. Nah, ya betul, ngomongnya gampang. Tapi tetap, yuk sama-sama kita saat ini, kita sudah mendengarkan sharing yang luar biasa banget tentang melekat. Ya, tinggal putusan di tangan kita. Mau nggak kita melakukan semuanya sesuai dengan apa yang Tuhan mau?
memang banyak hal yang seperti tadi Cilani juga udah sharing kan, bahwa banyak hal yang Tuhan lakukan itu sebenarnya nggak normal. Di luar dari pikiran kita, di luar dari segala macam gitu kan. Tapi Tuhan, karena gini, kenapa itu semua bisa Tuhan bisa lakukan seperti itu? Karena Tuhan udah tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Betul. Makanya yuk sama-sama belajar. Isya pun saat ini sedang belajar. Saya juga belajar. Kirani juga belajar. Karena kita dengan mendengar sharing seperti ini adalah banyak hal yang Tuhan bukakan. Mungkin ada hal dari hidup kita bahwa oke, dalam hidup ini kita sudah mulai berjalan sendiri nih, nggak ngikutin apa yang Tuhan mau. Ketika Tuhan bilang, keluar lihat, hitung bintang di langit. Tuhan ini siang loh, nggak ada bintangnya gitu. Tapi mau nggak kamu ngikutin apa yang Tuhan mau? Tuhan suruh, kamu langsung lakukan. Mau nggak? Nah, pilihan ada di tangan kita. Nah, sebelum kita tutup acara live, acara Jalan Kehidupan malam hari ini, Kisya mau Cilani untuk berdoa untuk setiap kita, biar kita dimampukan untuk mengerti apa yang Tuhan mau, dan juga sekalian doa penutup dan berkatnya. Oke. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami mengucap syukur Engkau masih berikan kami kesempatan Tuhan. Engkau didik dan Kau ajar. Terima kasih Engkau tidak pernah melepaskan tangan-Mu Tuhan atas hidup setiap kami. Mari Tuhan ajari kami. Buat kami ini Tuhan benar-benar melekat kepadamu, karena kami tahu bahkan dalam kehidupan kami ke depannya Tuhan, kami bahkan tidak tahu. Tapi kami mau mempercayakan hidup kami kepadamu. Anugerahkan untuk setiap kami Tuhan, Sobat Dios ini Tuhan, pengertian. Berikan kami iman Tuhan. Mari Tuhan Engkau akan membuat setiap kami bisa menyelesaikan semua tugas dan bagian kami dengan sangat kuat. Tidak ada satupun dari kami akan menyerah di tengah jalan Tuhan. Tapi biar setiap kami menyelesaikan Tuhan semuanya bersama dengan Engkau. Karena Engkau memberi kekuatan untuk setiap kami. Biar anugerah dan kemurahan-Mu Tuhan akan mengikuti kami sepanjang hidup kami. Dengan kemurahan dan kemudahan-Mu Tuhan akan menuntun setiap kami. Dengan tuntunan-Mu, dengan firman-Mu Tuhan, maka Engkau menurunkan perjanjian-Mu dalam hidup setiap kami. Anugerahkan kami untuk bisa menikmati Tuhan semua perjanjian yang Kau berikan untuk hidup kami. Dan sekali lagi paksakan rencana-Mu dalam hidup kami. Tapi Tuhan, berikan kami karunia menikmati setiap paksaan yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan atas segalanya. Terima kasih karena Engkau baik. Di dalam nama Yesus semua yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih buat Cilani yang hari ini sudah hadir, sharing tentang firman, mengajarkan buat kita bisa belajar lagi cara melekat kepada Tuhan, untuk kita lebih melekat lagi sama Tuhan, mengandalkan Tuhan lebih dan lebih lagi.